Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Ayu Amalia dari Prodi Manajemen kelas 1C Fakultas Ekonomi Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menyusun jurnal umum guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar akuntansi. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan jurnal umum? Jurnal umum adalah buku harian atau formulir khusus yang digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas transaksi secara kronologis dan sesuai urutan tanggal. Yang perlu dipahami dalam menyusun jurnal umum adalah analisis transaksinya, karena setiap transaksi pasti melibatkan dua akun atau mungkin lebih. Nah, akun yang terlibat dalam transaksi harus kita cermati penambahan atau pengurangannya karena hal ini akan berdampak pada posisi debit dan kreditnya. Contoh pada kelompok harta yang biasanya terdiri dari akun kas, piutang, perlengkapan, peralatan, kendaraan. Harta jika bertambah di sebelah debit berkurang di sebelah kredit dan saldo normal untuk harta ada di sebelah debit. Kemudian untuk kelompok utang dengan nama akun, utang usaha, dan utang bank. Utang ketika bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit, maka saldo normal untuk utang ada di sebelah kredit. Selanjutnya ada modal yang terdiri dari modal dan privilege. Modal ketika bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit, dengan saldo utama modal berada di kredit. Kemudian ada pendapatan yang terdiri dari pendapatan jasa. Pendapatan ketika bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit, dan saldo normal untuk pendapatan ada di sebelah kredit. Selanjutnya beban. Beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban listrik, beban telepon. Beban jika bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit, dan saldo normal untuk beban ada di sebelah debit. Agar tidak bingung, saya membuat kesimpulan di samping kayak gitu. Agar lebih jelas penerapannya, saya membuat contoh soal. Bu Dewi mendirikan salon bernama Dewi Cantika. Berikut adalah transaksi yang terjadi pada salon Dewi Cantika selama bulan Juli 2020. Mari kita pahami soalnya, nanti kita bersama-sama menganalisis setiap transaksi akun yang terlibat. Langkah pertama dalam menyusun jurnal umum adalah menulis judulnya. Judul terdiri dari 3 baris. Baris pertama menunjukkan nama perusahaan, baris kedua menunjukkan jenis laporan, dan baris ketiga menunjukkan periode laporan. Pada soal kali ini judulnya adalah Salon Dewi Cantika, Jurnal Umum periode Juli 2020. Setelah itu membuat 5 kolom di mana kolom pertama berisikan tanggal, kolom kedua berisikan keterangan, kolom ketiga berisi referensi atau bisa disingkat dengan ref, kolom keempat berisi debit, dan kolom kelima berisikan kredit. Untuk soal pertama, pada tanggal 1, Bu Dewi menyetorkan uangnya ke perusahaan sebesar 20 juta rupiah sebagai modal awal. Sebelumnya kita tulis dahulu tanggalnya, terjadi pada bulan Juli 2020 pada tanggal 1. Ketika Bu Dewi menyetorkan uang ke perusahaan, maka kas di perusahaan bertambah. Kita lihat kas adalah harta, kita cek pada debit dan kredit. Kas adalah harta bertambah di sebelah debit. Ini sudah saya lingkari. Maka kita tulis di kolom kas, kemudian di debit kita tulis 20 juta rupiah dan bagian kredit kita isi strip. Setelah itu karena Bu Dewi menyetorkan uang ke perusahaan berdampak pada modal Bu Dewi atau perusahaan bertambah, maka modal bertambah. Dan modal bertambah di sebelah kredit. Kita tulis di bagian keterangan modal. Kita tulis modal. Untuk membedakan posisi antara debit dan kredit, maka kita
tulis bagian kreditnya agak menjorok. Oke, selanjutnya kita tulis modal dan debit kita isi strip dan kredit kita tulis 20 juta. Kita buat garis agar memisahkan antara transaksi dengan transaksi lainnya, dan ini hanya sifatnya untuk membantu saja. Selanjutnya, tanggal 2 perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 10 juta rupiah. Kita tulis dulu tanggalnya. Kemudian karena perusahaan meminjam berarti kas perusahaan bertambah. Kas adalah harta bertambah. Kita tulis kas. Kita isi bagian debit dengan 10 juta dan kreditnya strip. Selanjutnya, karena perusahaan meminjam uang ke bank berarti perusahaan meminjam sehingga hutang menambah. Utang bertambah berada di sebelah kredit. Kita tulis pada keterangan utang, debit kita isi strip dan kredit kita isi 10 juta. Untuk soal nomor 3, pada tanggal 3, membeli peralatan salon seharga 4 juta secara tunai. Kita tulis tanggalnya dulu, tanggal 3. Selanjutnya, karena membeli peralatan berarti peralatan perusahaan bertambah. Peralatan adalah harta bertambah. Kita tulis peralatan. Bagian debit kita isi 4 juta rupiah dan kreditnya kita isi strip. Selanjutnya, karena peralatan bertambah dan membeli peralatan berarti kas atau hartanya berkurang. Harta berkurang berada di sebelah kredit, kita tulis kas. Debit kita isi strip dan kredit kita tulis 4 juta rupiah. Selanjutnya soal keempat. Bu Dewi mengambil uang kas untuk kepentingan pribadinya sebesar 2 juta rupiah. Kita tulis tanggal 4. Karena Bu Dewi mengambil uang kas untuk kepentingan pribadi atau dengan nama akun prive, sama dengan kepentingan pribadi. Prive berarti modal berkurang. Berarti berada di sebelah debit. Modal berkurang kita tulis prive dan debit kita isikan 2 juta rupiah dan bagian kredit kita isi strip. Selanjutnya, karena Bu Dewi mengambil uang berarti kas atau harta di perusahaan menjadi berkurang. Harta berkurang berada di sebelah kredit. Kita tuliskan kas. Debit kita isi strip dan kredit kita isi 2 juta rupiah. Untuk kelima, Bu Dewi membayar gaji pegawai sebesar 1 juta rupiah. Kita tulis lagi tanggalnya, tanggal 5. Kemudian analisisnya. Membayar gaji pegawai berarti beban gaji. Beban bertambah berada di sebelah debit. Kita tuliskan beban gaji. Debit kita isikan 1 juta rupiah dan kredit kita isi strip. Selanjutnya, karena membayar gaji pegawai berarti kas atau harta perusahaan menjadi berkurang. Harta berkurang berada di sebelah kredit. Kita tulis kas. Debit kita isi strip dan kredit kita isi 1 juta rupiah. Selanjutnya, Bu Dewi menerima pendapatan salon sebesar 5 juta rupiah. Kita tulis tanggalnya dulu, tanggal 6. Karena Bu Dewi menerima pendapatan salon berarti kas atau hartanya perusahaan menjadi bertambah. Harta bertambah berada di sebelah debit. Kita tulis kas. Debit kita isikan 5 juta rupiah dan kredit kita isi strip. Selanjutnya, karena Bu Dewi mendapatkan salon berarti kita tulis pendapatan salon atau pendapatan. Berarti pendapatan bertambah berada di sebelah kredit. Kita tulis pendapatan salon. Debit kita isi strip dan kredit kita isikan 5 juta rupiah. Karena transaksi ini merupakan transaksi terakhir, maka kita jumlahkan sisi debit. Setelah kita jumlahkan, ketemu jawaban 42 juta rupiah untuk sisi debit, dan untuk sisi kreditnya juga ketemu 42 juta rupiah. Harus imbang antara sisi debit dan kredit
Karena kalau tidak imbang berarti ada yang salah dalam pencatatan. Karena tanggal 6 adalah transaksi terakhir, maka kita closing dengan cara membuat garis 2 untuk menandakan bahwa transaksi tanggal 6 adalah transaksi akhir di periode tersebut. Nah, itu tadi penjelasan mengenai cara menyusun jurnal umum. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.